Orang yang mengendalikan benua Changsuan sekarang adalah saudara perempuanku yang baik. Aku kembali dari surga kedua hanya setelah mengetahui bahwa benua Changsuan sedang dalam masalah. Awalnya aku berencana untuk menyelesaikan urusan dengan kota Feihu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan kalian. Sekarang saudara perempuanku telah memberitahuku melalui telepati bahwa seseorang telah mulai secara paksa mengendalikan benua Changsuan. Mo Qingyun dan Chen Ping mengatakan semuanya dengan jujur karena Chen Ping telah membawanya ke menara penekan setan. Mo Qingyun tidak akan lagi memperlakukan Chen Ping sebagai orang luar. Jadi dia tidak lagi waspada terhadap Chen Ping. Seharusnya itu orang dari istana ke-8. Aku akan menemanimu ke benua Changsuan untuk melihatnya, kata Chen Ping. Bagaimanapun, Mo Qingyun telah banyak membantunya, dan sekarang Chen Ping tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Dia juga ingin pergi ke wilayah manusia untuk melihat apakah dia bisa bertemu Su Yukil. Kakak, aku ikut denganmu. Sang dewa gila tiba-tiba muncul dan berkata, sebaiknya kau tetap di kota badak. Kau berasal dari suku binatang, jadi tidak cocok bagimu untuk pergi ke tempat di mana ras manusia berada. Tuan Hu, ikutlah denganku. Dia manusia, Chen Ping berkata kepada Hu Mazil, apakah aku masih harus berlarian denganmu? Kau hampir membunuhku kali ini. Jika aku pergi bersamamu, apa yang akan terjadi pada kedua anak ayamku? Hu Mazil enggan. Ya, bawa saja mereka. Kedua wanita itu juga manusia. Sudah tepat untuk membawa mereka ke benua Changsuan agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Kata Chen Ping, tidak mungkin bagi dua wanita berada di Rhino City, tidak melakukan apapun dan menunggu Hu Mazi melakukannya setiap hari. Tidak apa-apa, Hu Mazi mengangguk ketika mendengarnya. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Godfly dan pergi. Dia tidak mengikuti Bai Yi dan mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, Bai Yi masih sedih. Chen Ping harus menemukan cara untuk membawa Bai Qian ke surga, sehingga akan ada seseorang yang menemani Bai Yi, itu akan lebih baik. Chen Ping dan anak buahnya langsung menuju benua Changsuan, membawa serta guru Huo. Jika penghancuran benua Changsuan benar-benar merupakan pekerjaan istana ke-8, maka gunakanlah Master Huo untuk mengancam Huo Zhao. Tetapi pada saat ini, benua Changsuan telah dilanda kekacauan. Ketika Tetua Agung Istana ke-8 membawa rakyatnya ke benua Changsuan sudah dalam kekacauan. Sekarang Huo Zhao telah membawa orang ke sini secara langsung, dan kini benua Changsuan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali di benua Changsuan, di dalam istana yang megah. Raja-raja dari 3 negara terbesar berkumpul di sini, di antara mereka adalah Ayah Aisyah, Ashnu. Orang-orang ini berkumpul di sini, menunggu teratai biru, pengendali benua Changsuan. Namun setelah menunggu seharian, tetap saja tak ada tanda-tanda kehadiran teratai biru di singgasana istana. Menurutku, kita harus berhenti menunggu dan menyerah saja. Bahkan jika Xuan Fei datang, dia tidak sebanding dengan orang-orang itu. Mereka semua dari klan dewa. Raja Dongmeng berdiri dengan marah dan bersiap untuk pergi. Ashnu mengerutkan kening dan berkata, siapapun yang berani menjadi pengkhianat, jangan salahkan aku karena buta. Ashnu, apa maksudmu? Raja Mongolia Timur melotot. Apa maksudmu dengan itu? Kau ingin menjadi pengkhianat, dan akulah orang pertama yang tidak setuju. Kita, orang-orang benua Changsuan, bisa mati dalam pertempuran, tetapi kita tidak bisa menyerah. Selama bertahun-tahun, bukankah kita manusia sudah cukup diganggu? Karena orang-orang seperti kalian yang takut mati, ras manusia kita menjadi begitu sengsara. Kata Ashnu dengan marah. Omong kosong. Katakan lagi. Raja Dongmeng juga marah. Baiklah, diamlah dan tunggu apa yang dikatakan Xuan Fei. Pada saat ini, Raja Celi berdiri dan membujuk kedua pria itu untuk pergi. Pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba menyala di atas tahta. Melihat hal itu, mereka bertiga berlutut di tanah dan menundukkan kepala. Saya melihat seorang gadis sangat muda berpakaian biru muncul di singgasana. Ini adalah teratai biru yang mengendalikan benua Changsuan. Xuannu, 70% negara di benua Changsuan kita telah tunduk pada kuil. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir seluruh benua Changsuan akan menjadi cabang kuil, kata Ashnu dengan cemas. Jangan panik, aku sudah memberitahu sahabatku. Dia membawa orang ke sini. Dia dari surga kedua, kata teratai biru. Namun kata-kata teratai biru tidak meyakinkan mereka bertiga. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di kuil-kuil itu jelas bukan dari tingkat pertama. Lagi pula,
Para dewa dianggap sangat berkuasa di seluruh surga, kalau tidak, mereka tidak akan mampu menciptakan ras mereka sendiri dan menjadi begitu sombong serta memandang rendah semua orang. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang dari surga kedua datang membantu, kemungkinan besar itu tidak akan ada gunanya. Xuan Nu, aku ingin tahu kapan bantuan akan tiba. Aku khawatir dalam beberapa hari, seluruh benua Changsuan kita akan jatuh. Raja Dongmeng bertanya, dia akan segera tiba. Dia bisa menggunakan perjalanan waktu. Perjalanan ini akan cepat. Jangan panik, teratai biru berkata dengan sangat tenang. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu betapa paniknya dia saat ini. Belum lama ini, kota itu diserang oleh kota Feihu. Tidak hanya kehilangan sejumlah besar sumber daya, tetapi banyak juga orang yang ditangkap dan digunakan sebagai budak. Sekarang orang-orang dari kuil datang lagi dengan sangat cepat, yang membuatnya sangat panik. Meskipun seluruh benua Changsuan luas dan memiliki banyak kultivator, kekuatan umum mereka tidak tinggi. Tidak ada cara untuk melawan serangan di kuil. Menghadapi orang-orang itu di kuil, mereka tidak punya pilihan selain menyerah atau menunggu untuk dibantai. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Mo Qingyun dapat datang dengan cepat dan membawa orang untuk membantunya membalikkan kekalahan. Pada saat ini, di wilayah udara benua Changsuan, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyala, diikuti oleh serangkaian sosok yang muncul. Orang-orang ini adalah Chen Ping dan kelompoknya. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, mereka akan muncul dalam susunan teleportasi. Kali ini mereka benar-benar muncul di udara. Melihat gedung-gedung tinggi yang berdiri di bawah kakinya, Chen Ping merasa sedikit bingung. Bukankah kita menggunakan susunan teleportasi? Chen Ping bertanya. Karena ketika dia berada dalam cahaya putih tadi, dia merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, dan Chen Ping hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Jika itu adalah susunan teleportasi, situasi ini tidak akan mungkin terjadi, tentu saja tidak. Ini adalah perjalanan waktu, yang jauh lebih berguna daripada susunan teleportasi. Susunan teleportasi mengharuskan kedua lokasi memiliki susunan, dan keduanya harus terhubung satu sama lain. Mo Qingyun mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Perjalanan waktu. Chen Ping tiba-tiba menyadari, ini seharusnya merupakan versi teleportasi yang disempurnakan, bukan? Chen Ping tahu bahwa teleportasi dapat memungkinkan seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Tetapi jarak teleportasi biasanya sangat pendek. Perjalanan waktu dan ruang seperti ini dapat melibatkan jarak puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu mil. Saya rasa begitu, Mo Qingyun mengangguk, lalu menukik ke bawah. Begitu mereka mendarat di tanah, mereka ditatap oleh seorang pria dengan tatapan waspada. Siapa kamu? Pria itu sangat waspada. Apakah ini benua Changsuan? Mo Qingyun bertanya, tidak buruk. Pria itu mengangguk. Aku di sini untuk mencari Xuan Feimu, kata Mo Qingyun. Mencari Xuan Nu kita. Pria itu tertegun, lalu menatap Mo Qingyun dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan dengan Xuan Nu kami? Aku temannya, dan dia datang untuk memintaku datang. Apakah benua Changsuanmu sedang diserang? Mo Qingyun bertanya, iya. Pria itu mengangguk, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, apakah Anda pembantu yang diundang oleh Xuani? Saya rasa begitu, kata Mo Qingyun. Chen Ping memandang pria di depannya dan mendapati bahwa dia baru saja mencapai alam keabadian yang tersebar. Dan masih banyak aura di sekitar, tetapi semuanya sangat lemah, dan sebagian besarnya berada di alam keabadian. Tampaknya kekuatan benua Changsuan benar-benar lemah.